Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Arwidi Bintara, NIM 22310410168. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan UAS metodologi penelitian. Presentasi kali ini tentang metode penelitian kualitatif, yaitu fenomenologi. Definisi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logis. Fenomena yang berarti penampakan atau terlihat. Secara umum, metode fenomenologi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami makna pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu fenomena tertentu. Fenomenologi berusaha menjelaskan bagaimana individu mengalami, merasakan, dan memberi makna terhadap kejadian, peristiwa, atau situasi dalam hidupnya, tanpa menambahkan asumsi atau interpretasi dari luar. Selanjutnya, pengumpulan data dari metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian fenomenologi difokuskan pada menggali pengalaman subjektif dan makna yang mendalam dari individu yang mengalami langsung suatu fenomena. Oleh karena itu, data dikumpulkan melalui cara-cara yang memungkinkan pendalaman makna, bukan sekedar fakta atau angka. Maka untuk itu, cara yang paling tepat dan paling utama dalam metode fenomenologi dengan menggunakan wawancara dan observasi mendalam dengan subjek penelitian. Selanjutnya, ciri-ciri dari metode fenomenologi. Fokus utama, pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Selanjutnya tujuan, mengungkap makna terdalam dari pengalaman hidup. Partisipan, individu yang benar-benar mengalami fenomena tersebut, bukan pengamat dari luar. Ketiga, data utama, wawancara mendalam, narasi pribadi, dan observasi reflektif. Kelima, analisis reduksi makna, identifikasi tema esensial, deskripsi naratif. Terakhir, hasil akhirnya, deskripsi tematik atau esensial dan fenomena yang dialami. Berikutnya, desain dari metode fenomenologi. Judul penelitian menggambarkan fokus pada pengalaman subjektif. Rumusan masalah berfokus pada bagaimana individu mengalami fenomena tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian menggali dan memahami makna kegagalan asmara pertama dan perspektif remaja. Selanjutnya, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Partisipan, jumlah partisipan mulai kecil dari 3 sampai 10 orang tergantung kedalaman data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi bila diperlukan. Selanjutnya ada teknis analisis data, validitas data, triangulasi sumber, dan terakhir hasil penelitian, yaitu deskripsi naratif dan tematik dari pendalaman partisipan. Tugas berikutnya, review jurnal. Jurnal yang saya ambil berjudul Studi Fenomenologi tentang Komunikasi Antar Pribadi Anggota Komunitas Anak Indigo Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Fahri Fauyan dan Lucky Pujasari Supratman. Diterbitkan dalam Jurnal Manajemen Komunikasi Volume 1 Nomor 2 pada April 2017. Jurnal ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik fenomenologi. Latar belakang masalah dari jurnal tersebut. Jurnal ini adalah fenomena individu yang memiliki kemampuan lebih dari orang lain, seperti biasa disebut anak indigo, dan bagaimana mereka membentuk konsep diri serta berkomunikasi antar pribadi dalam komunitasnya. Selain itu, pentingnya memahami pengalaman dan persepsi anggota komunitas terhadap diri mereka sendiri, serta tantangan sosial yang dihadapi juga menjadi latar belakang penelitian ini. Populasi dan sampel dari jurnal tersebut. Populasi yang diteliti adalah anggota yang tergabung dalam komunitas anak indigo. Sampelnya yang digunakan
5 anak yang tergabung dalam komunitas anak indigo atau disebut KAI. Metode yang digunakan untuk analisis data. Metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan teknik analisis data dari Van Kamp. Teknik ini dilakukan untuk memahami makna pengalaman anggota komunitas anak indigo berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri anggota komunitas anak indigo terbentuk melalui pengalaman interaksi dan lingkungan sosial serta internal diri mereka sendiri. Konsep diri positif yang terbentuk meliputi peduli sesama, introspeksi diri, dan religius. Sementara konsep diri negatif meliputi menutup diri dan merasa berbeda dari lingkungan sekitar. Pengalaman masa lalu seperti penolakan dan penerimaan sosial mempengaruhi pembentukan konsep diri mereka. Selain itu, motif masa kini dan masa akan datang seperti bertukar pengalaman, berkarya, dan merasa seperti keluarga juga berperan dalam membentuk konsep diri anggota komunitas. Yang terakhir, pembahasan dari jurnal. Jurnal ini membahas tentang konsep diri dan komunikasi antar pribadi anggota komunitas anak indigo Indonesia melalui pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilakukan terhadap 5 anak indigo sebagai sampel, menunjukkan bahwa konsep diri mereka terbentuk dari pengalaman masa lalu, masa kini, dan masa depan, yang meliputi aspek positif seperti peduli sesama dan religius, serta aspek negatif seperti menutup diri dan merasa berbeda dengan yang lain. Lingkungan keluarga, pertemanan, dan komunitas berperan besar dalam pembentukan konsep diri tersebut. Selain itu, motivasi utama mereka adalah mencari tempat berkarya, bertukar pengalaman, dan edukasi masyarakat. Dengan harapan di masa depan, mereka seperti keluarga dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hasil ini menyoroti pentingnya pengalaman dan persepsi diri dalam mempengaruhi komunikasi dan perkembangan pribadi anggota komunitas indigo. Selesai, berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.